Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 25 Februari 2022 kita kembali berjumpa di dalam kuliah seminar sejarah. Ini merupakan pertemuan kedua pada mata kuliah ini dengan mengambil topik jiwa, jejak, dan sejarah. Ini tiga hal yang sering kali kita temukan di dalam keseharian kita saat membicarakan soal sejarah. Seperti apa sih sebetulnya peristiwa, bagaimana jejak, lalu bagaimana sejarah. Sejarah itu sama dengan peristiwa, apakah setiap peristiwa itu punya jejak, dan bagaimana hubungan antara ketiganya itu saya akan uraikan di dalam kuliah kita hari ini. Bacaan kita terutama berlandaskan pada buku yang dikarang oleh G.J. Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Nah, untuk memudahkan saya menyampaikan urutan materi, ya, dan pembahasan, saya akan membagikan screen atau bahan paparan di layar, ya, semoga bisa dilihat nantinya. Oke, ya bagi dulu. Apakah sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan, ya. Oke. Nah, jadi ada tiga kata yang menjadi fokus pembicaraan kita hari ini, yaitu peristiwa, jejak, dan sejarah. Ini tentu sangat menarik sekali, ya, dan untuk bisa dipahami, yang nantinya juga Anda bisa gunakan untuk memikirkan, menimbang-nimbang rencana kajian untuk mata kuliah seminar ini. Apakah topik yang saya bawakan ini, yang akan saya tulis, sudah mengandung unsur peristiwa, jejak, dan juga sejarah, ataukah seperti apa? Nah, baiklah, saya akan mengenalkan tiga istilah yang mewakili atau yang mengandung arti jejak, peristiwa, dan sejarah. Kalau kita membuka kamus bahasa Inggris, saya mengambil kamus yang oleh Eccles dan Sadley, edisi 1996. Ada tiga istilah yang dipakai. Ya. Pertama sendiri itu adalah event. Dan ini sama dengan peristiwa atau kejadian, atau boleh juga pertandingan, atau boleh juga diartikan sebagai perlombaan. Nah, ini mewakili istilah peristiwa atau kita sebut di dalam sumber-sumber asli. Lalu ada evidence. Evidence itu adalah fakta-fakta, bukti, tanda, ataupun petunjuk berkaitan dengan peristiwa atau kejadian. Jadi kalau event adalah peristiwa dan kejadian atau kejadian, maka evidence itu adalah bukti-bukti atau tanda dari kejadian atau peristiwa itu. Lalu ada kata history yang artinya sejarah. Dari sisi istilah saja sebetulnya ada hal yang berbeda antara event, evidence, dan history. Nah, tiga hal ini sering kita temukan di dalam ketika orang membicarakan soal sejarah. Jangan sampai ditukar balik. Dan ketiganya tentu tidak berdiri sendiri, masing-masing punya kaitan yang erat. Lalu mari kita coba buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita menemukan entry kata peristiwa. Peristiwa di dalam KBBI itu dijelaskan dengan
dua pengertian. Yang pertama, peristiwa itu adalah kejadian atau perkara dan sebagainya. Atau juga dia disebut sebagai kejadian yang luar biasa. Ya, ini sudah ada tanda-tanda nih kita bisa membedakan mana kejadian dan mana peristiwa. Atau juga bisa diartikan sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang pernah terjadi, benar-benar terjadi, itu disebut peristiwa. Pengertian yang kedua, peristiwa itu adalah kejadian atau pada suatu kejadian. Jadi sesuatu yang pernah terjadi, intinya di situ. Lalu yang kedua, istilah jejak. Jejak itu punya 4 pengertian dalam KBBI. Yang pertama, jejak itu adalah bekas tapak. Tentu Anda pernah mengalami. Contoh yang paling mudah ketika misalnya Anda berada di pantai, ya di pasir gitu ya. Lalu Anda kemudian melangkahkan kaki di atas pasir itu, maka bekas langkah Anda itu akan kelihatan itu yang paling mudah gitu. Pengertian yang kedua, jatuhnya kaki di tanah. Nah, ini artinya jejak itu mengandung peristiwa, ya, mengandung kejadian ketika kaki menyentuh tanah. Lalu pengertian yang ketiga, jejak itu adalah tingkah laku yang telah dilakukan. Jadi jejak itu perbuatan. Oke, jadi ada bekas, ada gerak, dan kemudian ada aktivitas. Yang keempat, jejak itu adalah bekas yang menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang telah dilakukan. Nah, yang pokok dari konsep jejak ini sebetulnya adalah ya, bekas itu menunjukkan pada satu waktu pernah terjadi kejadian atau peristiwa. Lalu KBBI juga memberikan kita pengertian mengenai sejarah. Sejarah itu adalah asal-usul atau keturunan atau silsilah. Sejarah juga mengandung pengertian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini tolong diingat, kejadian dan peristiwa. Jadi kita menemukan istilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, sejarah itu menurut KBBI adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa. Jadi uraian tentang peristiwa itu adalah sejarah dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Singkatnya, KBBI mengatakan sejarah itu adalah ilmu sejarah, gitu ya. Nah, sekilas dari pengertian ini kita bisa melihat ada perbedaan yang nampak antara peristiwa, jejak, dan sejarah. Tetapi yang pasti bahwa ketiganya itu punya hubungan yang erat. Peristiwa tentu berkaitan dengan jejak, jejak berkaitan dengan sejarah, dan demikian pun juga sejarah dengan jejak, sejarah dengan peristiwa. Kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu. Lalu kalau Anda membuka kamus thesaurus ya, atau kamus yang menyajikan peristilahan yang mirip, ya sinonim kira-kira itu ya. Nah, ini juga paling bagus digunakan kalau Anda menulis karya ilmiah atau menulis karya populer. Saya menyarankan Anda menggunakan thesaurus supaya Anda punya banyak pilihan kata. Tidak hanya menggunakan satu kata saja untuk menjelaskan konsep tertentu. Nah, kita ambil contoh. Peristiwa dalam kamus thesaurus itu bisa atau mirip atau sinonim atau sama dengan makna kata insiden. Ya. Jadi kalau Anda ingin menyebut peristiwa, karena ini kok makalah saya sudah banyak menyebut peristiwa-peristiwa, udah saya ganti aja dengan yang lain, peristiwa saya ganti menjadi insiden. Ya, gitu. Atau ketika ingin membuat judul karya ilmiah atau penelitian, Anda boleh menggunakan peristiwa, Anda boleh juga menggunakan insiden. Atau bisa menggunakan istilah kejadian, perihal, affairs, ya, lalu kasus, ataupun juga istilah-istilah itu menunjukkan pada peristiwa atau sinonim dengan peristiwa. Lalu jejak. Nah,
Jejak itu sinonim dengan sejumlah kata, istilah. Yang pertama itu bisa denai, runut, selarung, tapak, atau bekas, cap, impresi, kesan, rekam, tanda, tikas, anutan, contoh, panutan, dan teladan. Nah, jadi kalau Anda sudah menulis dan banyak sekali menggunakan kata jejak, Anda boleh ganti dengan istilah lain. Tapak, tapak itu bermakna jejak, tanda itu bermakna jejak. Lalu kemudian rekaman itu bermakna jejak, impresi bermakna jejak. Jadi kita punya banyak pilihan kata untuk menggambarkan jejak dari satu peristiwa. Secara sendiri dalam Kamus Thesaurus itu yang dikarang oleh Endar Moko yang terbit tahun 2006 oleh Gramedia, sejarah itu mengandung beberapa istilah yang sama atau sinonimnya. Kalau Anda sudah mulai bosan menggunakan sejarah, Anda boleh ganti dengan istilah asal usul, atau riwayat, atau tambo, atau tarikh, atau cerita. Anda juga boleh menggunakan album, kenangan, memori, yaitu sejarah. Atau Anda juga boleh menggunakan istilah histori, ya, tidak pakai y ya kalau dalam bahasa Inggris, atau ilmu sejarah. Jadi, kita punya banyak pilihan. Nah, ini nampak dari peristilan-peristilan ini dengan sendirinya kita akan mempunyai banyak perbenaran kata untuk menulis artikel, untuk menulis karya ilmiah nantinya ketika berkaitan dengan peristiwa, jejak, dan sejarah. Lalu, apa kaitan antara peristiwa, jejak, dan sejarah? Saya merangkainya di dalam satu kalimat. Sesuatu yang benar-benar terjadi itu meninggalkan bukti untuk bahan rekonstruksi peristiwa. Sesuatu yang benar-benar terjadi itu adalah peristiwa. Tidak ada peristiwa yang tidak terjadi. Peristiwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan peristiwa itu meninggalkan bukti. Bukti itu kita sebut dengan yang nantinya di dalam penelitian disebut dengan resources atau sumber sejarah. Nah, dari sumber itu kita bisa merekonstruksi peristiwa. Dari jejak kita bisa merekonstruksi peristiwa. Nah, makanya ini jelas sekali kaitan antara ketiganya. Bahwa sesuatu yang benar-benar terjadi meninggalkan bukti untuk bahan rekonstruksi peristiwa tersebut. Ketiganya punya hubungan dan Anda bisa melihat ada istilah peristiwa, ada jejak, dan ada sejarah di dalam konsep, di dalam kalimat kaitan antara ketiganya yang saya buat. Kita juga boleh memeriksa atau membaca karya dari Louis Kuchal. Ini juga sejarawan Belanda, ya, sama dengan Renier yang tadi. Ada pernyataan Kuchal yang menarik bahwa masa lampau manusia untuk sebagian besar tidak dapat ditampilkan. Sejarah itu membicarakan masa lalu, tapi tidak semua masa lalu bisa ditampilkan. Oleh karena itu, kata Kuchal, tidak semua masa lalu itu bisa kita kenal. Bagian mana yang bisa kita kenal dari masa lalu bergantung pada apa yang ditulis oleh ahli sejarah tentang masa lalu atau apa yang pernah. Jadi semua masa lalu punya potensi untuk bisa kita ketahui, untuk bisa kita sekarang. Tetapi peluang masa lalu itu bisa kita tampilkan bergantung pada apa yang dilakukan oleh ahli sejarah atau sejarawan. Jadi artinya apa? Sejarawanlah yang sebetulnya memutuskan bagian mana dari masa lalu yang bisa ditampilkan. Apakah ini disebut subjektif? Ya, karena itu adalah kecenderungan subjek atau sejarawan terhadap bagian dari masa lalu yang ingin dia tampilkan. Apakah yang dilakukan oleh sejarawan ini tidak objektif? Tentu objektif, karena bagian yang ditampilkan dari masa lalu itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi.
Kecuali kalau sejarawan menampilkan sesuatu yang tidak terjadi, maka itu tidak objektif. Dan itu pun bagian dari masalah itu dipilih dan itu subjektif, namun masa lalu itu sendiri atau apa yang ditampilkan oleh sejarawan itu adalah sesuatu yang objektif atau pernah atau benar-benar. Ini pengertian yang menarik sekali dari Louis Kochab. Makanya di dalam keseharian sering kita mendengar ungkapan atau pernyataan orang begini, sejarah itu ditulis harus dengan semuanya secara utuh, kan dipotong-potong, ya. Tulislah seutuhnya. Nah, ini tentu mereka tidak paham bahwa tidak semua masalah itu bisa ditampilkan, tidak semua masalah itu bisa dihadirkan. Sebab bayangkan, kalau sejarah Indonesia ditampilkan semuanya dari zaman awal sampai sekarang, saya pikir tidak ada buku yang bisa dipakai dan tinta yang cukup untuk menuliskan semuanya. Ya, kira-kira. Nah, kita kembali ke konsep atau uraian dari G.J. Renier di dalam buku Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah ini. Renier membedakan 3 hal yang berkaitan dengan topik kuliah kita juga hari ini. Yang pertama adalah sejarah. Ada istilah yang digunakan oleh Renier di sini adalah accepted history atau sejarah konvensional. Yang dimaksud dengan sejarah konvensional kata Renier ini adalah apa yang sudah dihasilkan oleh ahli sejarah sebelumnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu sudah ditulis sebagian oleh ahli sejarah sebelumnya. Dan ketika kita menggunakan catatan-catatan itu atau menggunakan karya-karya itu untuk memahami masa lalu, Renier itu adalah bagian dari apa yang dia sebut dengan accepted history atau sejarah konvensional. Nah, sejarah konvensional sendiri kata Renier itu mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah intisari fakta-fakta, ya, maksudnya bahwa ahli sejarah menulis masa lalu atau kejadian itu sudah disaring, ya, bagian-bagian mana yang ia butuhkan dan mendukung tulisannya. Makanya sejarah konvensional itu dapat dipandang sebagai intisari dari fakta-fakta. Kemudian yang kedua, sejarah konvensional itu kata Renier adalah ekspresi pandangan-pandangan pribadi ahli sejarah sebelumnya. Jadi inilah subjektivitas, ekspresi atau sudut pandang atau perspektif dari pribadi seorang ahli sejarah ketika menulis kejadian. Jadi di dalam membicarakan sejarah konvensional kita akan menemukan 2 unsur ini kata Renier. Tugas sejarawan atau ahli sejarah sekarang yang ingin menulis masa lalu kata Renier adalah mengambil apa yang pernah ditulis oleh ahli sejarah sebelumnya atau menolak apa yang ditulis oleh sejarawan sebelumnya karena dia dengan itu, atau mencampurkannya dalam satu bagian. Dengan kata lain, dia menggunakan bagian dari apa yang ditulis oleh ahli sejarah sebelumnya dan juga mengabaikan, meniadakan atau tidak mengambil bagian yang sudah ditulis oleh sejarawan sebelumnya. Nah, ini satu cara. Nah, jadi tugas sejarawan katanya itu menurut Renier berkaitan dengan konsep sejarah konvensional atau accepted history. Lalu kita pindah lagi pada apa yang disebut oleh Renier dengan peristiwa, ya. Atau dalam bahasa aslinya tadi kita pakai istilah event. Ini menarik. Ternyata Renier itu membedakan antara kejadian dan peristiwa. Kejadian occurrence dan peristiwa event. Apakah peristiwa itu sama dengan kejadian? Ataukah kejadian ini berbeda dari peristiwa? Nah, ini satu hal yang penting juga untuk kita pahami. Ini, kalau kita membaca dari apa yang ditulis oleh G.J. Renier di dalam buku ini, ya diambilkan contoh ketika ada nama seseorang masuk di dalam daftar tamu, ya, mungkin oleh sebagian ahli sejarah itu dipandang sebagai kejadian bahwa yang bersangkutan atau seseorang pernah menghadiri satu kegiatan dan itu adalah sebuah kejadian.
dalam satu pandangan sejarawan. Tapi bagi sejarawan lain yang menulis biografi atau ahli sejarah biografi yang menulis tentang tokoh itu, apa yang tercatat di dalam buku tamu itu adalah suatu peristiwa atau sesuatu yang penting. Nah, pada konteks ini antara kejadian dan peristiwa sebetulnya sama. Namun derajat dari pentingnya sesuatu yang terjadi itu, sebut kejadian atau peristiwa, sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan kepentingan dari sejarawan atau ahli sejarah terhadap apa yang pernah terjadi dari masa lalu yang dilihat berdasarkan pada jejak. Ya. Nah, ini penting sekali ya untuk kita. Tapi kalau Anda bingung, ya tidak perlu harus mempertentangkan ini, ya. Sebab kejadian itu pasti sesuatu yang pernah terjadi. Peristiwa itu pasti kejadian yang pernah terjadi. Kira-kira begitu kata Renier. Nah, tugas sejarawan, ya, tugas ahli sejarah adalah mengumpulkan sejumlah kejadian atau occurrence, ya. Lalu menetapkan mana yang disebut sebagai peristiwa atau events. Jadi kejadian-kejadian itu dikumpul, lalu dipilih bagian mana dari kejadian itu yang dipandang penting oleh ahli sejarah, dan lalu ia menetapkan bahwa ini adalah peristiwa. Nah, Anda bisa lihat di halaman 100 dari buku yang terkait dengan hal ini. Dengan demikian, perbedaan antara kejadian dan peristiwa, occurrence dan event, sebetulnya bersifat pragmatis. Dalam pengertian bahwa apa yang disebut kejadian dan peristiwa itu sebetulnya lah cara pandang dari sejarawan. Dengan kata lain, peristiwa adalah kejadian-kejadian yang dipandang oleh ahli sejarah. Tapi sudah pasti peristiwa itu adalah, atau peristiwa itu mengandung. Nah, Renier juga memberikan perumpamaan yang menarik berkaitan dengan profesi sejarah dan pengajar. Kedua profesi itu sama-sama memerlukan bukti, ya. Namun juga ada sedikit perbedaan. Ahli sejarah mencari bukti. Kalau Anda ingin menulis sejarah, harus mencari bukti, Anda harus mencari. Dan tugas sebagai sejarawan itu selesai setelah peristiwa ditulis. Sementara pengacara, dan saya kira semua Anda tahu, ya, pengacara itu diberikan bukti. Ya, diberikan bukti oleh orang-orang yang menyampaikan kasusnya, gitu kan? Jadi pengacara itu diberikan bukti, dan ia terus bekerja dengan bukti tersebut. Ya, kalau sejarawan enggak, kalau bukti itu sudah ditulis menjadi kisah, maka tugasnya sudah selesai. Kalau pengacara enggak, dia akan terus bekerja dengan bukti, meningkat, bisa berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya profesi sejarah dan pengacara punya titik tolak yang sama, yakni menggunakan bukti atau sources dalam ilmu sejarah. Lalu kita pindah pada perandaian yang tadi saya katakan. Kejadian dan peristiwa itu sebetulnya seperti apa? Kalau saya boleh melukiskan peristiwa itu kira-kira seperti ini. Anggap aja ini kejadian A, lalu kejadian B, kejadian C, kejadian D, ya, dan seterusnya. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa mengungkap, ya. Namun dari semua kejadian ini, yang mana nanti akan menjadi peristiwa? Sesuatu yang dipandang penting oleh ahli sejarah ketika menulis sejarah. Ternyata tidak semuanya. Hanya ada 3 saja yang dipandang, dirumuskan, ditetapkan sebagai peristiwa dari kejadian-kejadian yang dipelajari oleh ahli sejarah. Nah, itulah kira-kira penggambaran yang sederhana hubungan antara kejadian dan peristiwa.
Tidak semua kejadian peristiwa, ya kan? Tapi yang pasti peristiwa itu pasti adalah ya atau sesuatu yang benar-benar jadi pada masa lampau. Relasinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Anda tidak ingin berpusing-pusing, kata Renier, ya udahlah, kejadian sama saja dengan peristiwa. Tapi itu di dalam batasan pemahaman yang paling ingin tingkatkan pemahaman itu, maka pembedaan antara kejadian dan peristiwa itu menjadi penting karena akan sangat membantu nanti secara metodologi ketika kita ketika kita menulis sejarah. Kita akan memutuskan bagian mana yang perlu dan bagian mana yang tidak perlu kita tulis di dalam karya. Nah, lalu yang ketiga, Renier menjelaskan tentang jejak atau evidence. Kata dia, setiap peristiwa meninggalkan jejak atau trace. Jadi semuanya itu punya jejak. Ada jejak yang disengaja dan ada jejak yang tidak disengaja. Jejak yang disengaja misalnya apa? Oh, Anda membuat atau kita membuat buku harian, ya. Atau kalau dalam satu organisasi di satu masa kerja ketika melakukan kegiatan, ada kepanitiaan, sesudah kegiatan itu selesai, maka panitia membuat laporan kegiatan. Nah, itu adalah jejak yang dibuat dengan cara disengaja. Ya. Atau misalnya dalam satu kepengurusan organisasi di masa akhir jabatan misalnya, ya, sebelum berakhir dia menyampaikan laporan tanggung-jawaban atas apa yang telah dilakukannya selama kepemimpinannya. Maka itu adalah jejak yang disengaja. Tapi ada juga jejak yang tidak disengaja, gitu ya, yang tidak sengaja, yang memang itu tidak untuk rencana tertentu. Maka itu bisa juga dipakai nanti menjadi sumber sejarah. Nah, Renier membedakan dua kategori jejak. Yang pertama adalah jejak imaterial dan itu adalah jejak material. Jejak imaterial itu tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun gejala-gejalanya bisa kita rasakan atau dampaknya bisa kita rasakan. Misalnya adat kebiasaan, institusi sosial, soal kelompok-kelompok sosial, ya, ajaran, ada tradisi, ada bahasa, semua itu menjadi jejak imaterial. Nah, lalu ada jejak yang sifatnya material, kata Renier. Jejak ini juga yang penting menjadi dua. Material itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Yang tertulis itu bisa dokumen, bisa surat, bisa laporan, dan seterusnya. Yang tidak tertulis seperti apa? Yang bisa berupa benda, ya. Misalnya makam, nisan, ya, pedang atau jangkar atau bangkai kapal, semua itu bisa menjadi jejak material. Nah, ketiga-tiganya ini selalu kita akan jumpai. Satu karya sejarah yang bagus adalah karya yang mengandung tiga unsur jejak ini. Ada yang material, ada material tertulis, ada material yang tidak tertulis. Jadi karya Anda itu akan semakin bagus kalau menggunakan jejak yang beragam dan mencakup tiga unsur ini. Itu akan lebih bagus karena Anda punya bukti, punya sumber yang lengkap untuk mendukung narasi yang Anda buat tentang peristiwa. Dan memang diharapkan penulis sejarah menggunakan Renier bilang begini berkaitan dengan jejak, ahli sejarah itu tidak memulai dengan lembaran yang putih. Maksudnya apa? Ketika nanti Anda ingin membuat makalah untuk mata kuliah seminar ini, maka Anda tidak perlu berpikir bahwa saya baru memulai dari nol. Tetapi percayalah bahwa apa yang akan Anda tulis itu sudah pernah ditulis oleh orang lain. Maka konsepsi tentang sejarah konvensional itu penting. Artinya apa? Anda mencari catatan, buku, atau apapun namanya yang pernah dibuat oleh ahli sejarah sebelumnya. Atau setidaknya Anda bisa mencari sumber sejarah. Dengan begitu, kita telah dimudahkan untuk memulai pekerjaan kita.
yang tidak mulai dari nol atau tidak mulai dari lembaran yang putih, kata George Renier. Maka penting untuk banyak membaca dan menelusuri jejak-jejak peristiwa atau kejadian. Nah, tugas ahli sejarah dalam konteks jejak ini, kata Renier, adalah mencari jejak-jejak yang masih ada di sana sekarang. Jejak-jejak itu selanjutnya di dalam metode penelitian disebut sebagai sources atau sumber. Nah, gitu. Nah, dengan menemukan jejak itu, maka sejarawan akan bertanya peristiwa apa yang terjadi dengan jejak itu, ya kan? Jadi kalau sudah menemukan sumber, lalu Anda bertanya, ini sumber menceritakan apa? Sebetulnya dari banyak cerita catatan ini, dia ingin melukiskan tentang kejadian apa, peristiwa apa. Jadi sumber itu, jejak itu akan memberikan kita alamat atau pintu masuk untuk mengetahui peristiwa di masa lalu. Dengan begitu, tanpa jejak, maka kita akan sulit untuk mengetahui peristiwa masa lalu. Sudah kita tidak bisa merekonstruksi peristiwa itu kalau tidak melalui jejak atau evidence. Nah, Renier juga menyampaikan pada kita bahwa tidak semua jejak manusia mendapat perhatian dari sejarah. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa tidak semua bagian dari masa lalu itu bisa kita tulis, atau tidak semua masa lalu itu bisa ditampilkan. Ya, yang akan ditampilkan atau jejak mana yang dibutuhkan oleh sejarawan itu sangat bergantung kepada kebutuhan dari sejarawan itu. Apakah jejak-jejak itu bisa mendukung upaya dari ahli sejarah untuk merekonstruksi sejarah atau untuk mencapai tujuannya? Di situ penting kita memilih dan memilah dari banyak jejak dari masa lalu. Pilihan dari jejak mana yang dipilih oleh sejarawan itu adalah pilihan subjektif. Tetapi apa yang sudah dipilih oleh sejarawan dari jejak itu adalah sesuatu yang benar-benar pernah terjadi, atau pilihan itu atau apa yang dipilih itu adalah sesuatu yang objektif. Nah gitu ya, Anda boleh lihat di halaman 104 untuk memahaminya lebih jauh. Nah, itulah beberapa konsep penting di dalam memahami peristiwa, kejadian, dan sejarah. Saya ingin memberikan sedikit tambahan konsepsi mengenai peristiwa, sejarah, dan jejak. Saya merujuk pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Ibnu Khaldun bilang begini, ya, kita sudah sampai pada sejarah ya, sudah tidak lagi membicarakan soal peristiwa dan jejak. Sejarah itu adalah sesuatu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa atau oleh generasi. Kata dia, sejarah itu tak lebih dari sekedar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara, dan kejadian-kejadian pada masa lalu. Kata kunci yang ingin disampaikan oleh Ibnu Khaldun berkaitan dengan sejarah adalah bahwa sejarah itu adalah keterangan tentang peristiwa-peristiwa. Nah, kalau dia adalah keterangan tentang peristiwa-peristiwa dan keterangan ini dibuat oleh ahli sejarah, maka sudah pasti keterangan itu bersifat. Tetapi apa yang diterangkan dari masa lalu itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi atau objektif. Gitu. Nah, ya Renier sebetulnya kalau kita melihat konsepsinya lebih jauh mengatakan bahwa sejarah itu adalah cerita tentang pengalaman manusia. Tidak lebih, tidak kurang, kata Renier. Ya, sejarah itu adalah cerita tentang pengalaman manusia. Gitu ya. Pengalaman yang diceritakan itu adalah sejarah, kata Renier. Kalau kita lihat konsep yang lain dari Purwadarmita, ya sejarah itu bisa berupa asal-usul. Sejarah itu adalah kejadian, sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sejarah itu adalah ilmu. Jadi unsur peristiwa, unsur jejak itu
kemudian mempengaruhi konsepsi para ahli tentang sejarah itu apa. Gitu ya. Nah, saya kira itu adalah konsep dasar yang perlu kita pahami ya di dalam menjelaskan apa itu peristiwa, apa itu jejak, dan bagaimana itu sejarah. Dengan begini, saya harapkan di dalam merancang penelitian atau karya ilmiah sejarah, Anda punya bekal untuk memikirkan kembali apakah yang saya rencanakan ini adalah sejarah, dan jika ini sejarah, apakah rancangan ini punya akses terhadap jejak-jejak dari kejadian itu, ya, apakah ada buktinya, apakah bukti-bukti itu menunjukkan peristiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu sangat penting untuk menilai suatu rancangan karya disebut sebagai sejarah. Jadi saya harap sampai ini Anda bisa memahami perbedaan antara jejak, peristiwa, dan sumber, dan bagaimana relasi antara ketiganya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada kuliah sesi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.